membaca sebuah teks, lalu tujuannya adalah kita dapat menentukan makna dari beberapa kata yang ada di teks tersebut. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Sikap berdoa adalah matamu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sudah siap belajar? Simak baik-baik video ini ya. Pelajaran kita hari ini adalah tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang pertama, mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Sahabat dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh. Saat ingin membuat pertanyaan, sahabat bisa menggunakan beberapa kata tanya di bawah ini. Bisa menggunakan kata apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Dan terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara. Berikut ini contoh pertanyaan yang dapat dibuat dengan mengamati gambar. Coba sahabat perhatikan gambar di samping itu. Itu adalah gambar anak-anak sekolah dasar sedang bermain di halaman sekolah. Beberapa pertanyaan yang dapat kita buat dari mengamati gambar tersebut adalah: 1. Siapa yang sedang bermain? Yang kedua, apa saja permainan yang dimainkan anak-anak kelas 2? Yang ketiga, di mana anak-anak kelas 2 bermain? Kemudian, kapan anak-anak kelas 2 bermain? Biasanya saat istirahat ya. Dan terakhir, bagaimana anak-anak bermain bola? Nah, sahabat, itu tadi adalah contoh pertanyaan yang dapat dibuat dengan mengamati gambar. Lanjut ke materi selanjutnya, menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kita dapat menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Kita juga dapat menuliskan cerita dengan mengamati keadaan sekitar kita. Berikut ini adalah langkah-langkah menulis cerita berdasarkan pengamatan. Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat, misalnya wujud benda pada gambar. Lalu, dengarkan cerita gurumu dengan seksama. Kemudian, buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang sahabat dengar. Yang terakhir, jangan lupa untuk dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sahabat, mari kita perhatikan video pengamatan berikut ini. Kali ini adalah ada sebuah video pengamatan membuat gelembung dari air sabun. Baik, kegiatan kita yang kedua hari ini adalah mengamati sebuah percobaan. Nah, di sini kita akan mengamati air sabun. Perhatikan dulu, Ibu Eni punya beberapa barang di sini. Yang pertama ada botol. Botol ini sudah diisi dengan air. Nah, sahabat bisa lihat kalau air diisi ke dalam botol, maka bentuk air akan menyerupai botol. Benar. Nah, kemudian selain botol, Ibu ini juga punya benda berupa gelas. Dan yang terakhir adalah Ibu ini punya benda
benda berupa mangkuk. Nah, kemudian selanjutnya ada sedotan juga. Kemudian ada sabun. Nah, sabun ini merupakan sabun batang. Kira-kira berbentuk apa ya, sahabat? Ya, benar, berbentuk padat. Nah, kemudian ada juga sabun yang berbentuk cair. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya hari ini? Perhatikan ya. Sahabat, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali materi pelajaran sebelumnya. Jika air kita taruh dalam botol, maka air akan menyerupai bentuk botol. Kemudian, jika air kita masukkan atau kita letakkan ke dalam gelas, air yang tadi di botol dan bentuknya menyerupai botol, maka akan berubah bentuknya menyerupai gelas. Tidak lagi menyerupai botol, tetapi berubah menjadi seperti bentuk gelas. Dan air yang di gelas tadi, Ibu masukkan lagi, Ibu tuang ke dalam mangkuk. Kira-kira bentuknya akan tetap seperti gelas tidak ya? Kita lihat ya. Nah, apakah bentuk air tetap seperti gelas? Tidak ya, tapi bentuk air berubah kembali menyerupai wadahnya atau dalam hal ini adalah mangkuk. Nah, dari ketiga percobaan tadi bisa disimpulkan bahwa bentuk air atau ciri-ciri air salah satunya adalah bentuknya menyerupai tempatnya. Kalau air diletakkan di dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Air diletakkan di dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai gelas. Dan yang terakhir, kalau air diletakkan di dalam mangkuk, maka bentuknya akan menyerupai mangkuk. Itulah salah satu sifat benda cair, yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang, sahabat pasti udah gak sabar ya. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan membuat gelembung sabun, membuat gelembung dari air sabun. Kita buka dulu sabunnya. Kali ini Ibu akan membuat air sabun dari sabun batang. Sabun batang ini bentuknya padat ya, karena bentuknya tidak berubah. Kita masukkan ke dalam air. Kita buat air sabun. Baik sahabat, tadi kita membuat air sabun dari sabun yang berbentuk padat. Nah, ini sudah jadi air sabunnya. Coba sahabat lihat, tadi sabun batang berbentuk padat, kemudian dilarutkan ke dalam air yang ada di mangkuk, dikocok-kocok akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita coba tiup ya. Mudah-mudahan gelembung sabunnya berhasil ya. Nah, sahabat, perhatikan. Sabun batang berbentuk padat. Kemudian air berwujud cair. Nah, sabun dan air yang kita campurkan, terus lalu kita tiup, maka akan dapat menghasilkan gelembung. Gelembung sabun ini di dalamnya terdapat benda berwujud, ya benar, berwujud gas. Nah, jadi itu tadi ya, dalam percobaan kita kali ini kita menggunakan 3 wujud benda. Yang pertama adalah benda padat yang berasal dari sabun batang. Kemudian yang kedua adalah benda berwujud cair yang berasal dari air. Dan yang ketiga adalah benda berwujud gas, yaitu gelembung udara yang ada di dalam gelembung. Baik, seru kan sahabat? Sahabat bisa mencobanya di rumah loh. Nah sahabat, selain memakai sabun berbentuk padat, percobaan ini juga bisa menggunakan sabun berbentuk cair. Ya, silakan kalau sahabat mau mencoba di rumah, pasti seru. Lanjut, menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Ayo, ingat kembali cara menemukan makna kata. Makna kata dapat kita ketahui dengan cara bertanya kepada guru atau orang tua. Bisa juga dengan mencari di Kamus Bahasa Indonesia.
Kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda ada bermacam-macam. Misalnya, kita bisa mengamati wujud benda dan kegunaan benda. Salah satu wujud benda adalah benda padat. Padat artinya sangat penuh hingga tidak berongga. Mengidentifikasi makna kata dalam teks. Ayo kita baca teks berikut. Ana mengamati air sabun. Air sabun bisa dibuat menjadi gelembung-gelembung air. Sabun merupakan wujud benda padat. Benda padat tidak mudah menempati ruang. Air merupakan wujud benda cair. Benda cair memiliki sifat menyerupai wadahnya. Di dalam gelembung-gelembung air adalah benda gas. Jika telah melayang dalam waktu lama, maka gelembung tersebut akan pecah. Ana menjaga kebersihan saat mengamati air sabun. Nah, sahabat, itu tadi adalah teks tentang mengamati air sabun. Untuk kali ini, tugas sahabat adalah yang pertama, tuliskan makna dari kata-kata bergaris bawah di teks tadi. Kemudian, tugas yang kedua, setelah menyimak video pengamatan membuat gelembung sabun tadi, ceritakan kembali proses membuat gelembung sabun berdasarkan pengamatan sahabat dan menggunakan bahasa sahabat sendiri ya. Cukup sekian dulu. Semoga penjelasan ibu kali ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.